ya alamiah. Ke depan nanti untuk penggunaannya kira-kira bagaimana dan apa yang direncanakan. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Yusak Nugraha, Dr. MS, Spesialis Patologi Klinik Konsultan. Jadi untuk pertanyaan Prof, untuk ke depan, manfaat aksiologinya atau penerapan praktis dari penelitian saya adalah mengembangkan timokuinon yang diekstrak dari jintan hitam sebagai terapi komplementer, Prof. Tetapi tentunya harus melewati fase klinik dulu, karena fase yang saya lakukan adalah fase uji preklinik pada hewan coba. Jadi tentunya harus melewati fase klinik tahap 1 dulu, baru bisa melanjutkan apakah sebagai terapi komplementer atau tidak sebagai pada pasien dengan crash injury, cedera saraf tepi, Prof. Mungkin seperti itu jawaban saya. Kira-kira untuk dosis manusia bagaimana? Baik, mohon izin untuk menampilkan slide. Ya, terima kasih Prof. Yusak. Berikut adalah penghitungan dari dosis pada manusia, di mana bisa berdasarkan 2 pendekatan, yaitu berdasarkan berat badan atau juga berdasarkan luas permukaan tubuh. Dengan 250 mg per kilogram per hari, maaf saya nyalakan pointernya, pada hewan coba tikus, kalau dikonversikan pada dosis manusia, artinya menjadi 43,51 mg per kilogram berat badan pada manusia. Dengan dosis inisial pada manusia memiliki persyaratan khusus. Sebagai contoh, jika manusianya berat badannya 60 kg, maka 60 kali 4, 3,51 sama dengan sekitar 2,6 gram. Dan harus diberikan 1/10 dulu pada manusia, yaitu menjadi 261,07 mg per kilogram berat badan. Kemudian kalau pendekatannya berdasarkan luas permukaan tubuh, dosisnya juga hampir sama, Prof, yaitu berkisar 40,54. Jadi kalau dikonversikan ke manusia, kisaran 40 sampai 44 mg per kilogram berat badan manusia. Terima kasih, Prof. Yusak. Itu kira-kira kalau memakai bahan aslinya jintan hitam gitu, menyeduhnya itu kira-kira berapa takaran? Baik, Prof. Kalau untuk penelitian saya menggunakan ekstrak yang sudah jadi, tapi kalau saya coba untuk menghitung pendekatannya, dari timokuinon sendiri didapatkan 30-48%, Prof. Jadi kalau misalnya tadi dosis manusianya tadi adalah dikalikan menjadi 100% dari kadar tadi, Prof. Jadi dengan perbandingan senilai, tentunya kita hitung nanti 48%-nya adalah senilai 40 mg per kilogram berat badan, Prof. Kayak saya hitung kisaran 60 mg per kilogram berat badan. Ya, baik. Saya puas dengan jawaban saudara. Terima kasih. Baik, Prof. Yusak. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada tamu kita, dosen tamu, Profesor Dr. Ahmad Farid, dokter spesialis bedah saraf konsultan PhD FICS dari Universitas Padjadjaran Bandung. Kami persilakan, Prof. Farid. Terima kasih pada ketua sidang atas kesempatannya. Salam hormat pada guru-guru semua yang hadir. Terima kasih diberikan kesempatan untuk turut melihat hasil dari Dr. Valentinus Besit. Dan ini saya sangat apresiasi ya, ini luar biasa. Orang-orang yang sibuk di klinis mau kembali ke bench gitu ya, ilmu dasar untuk melihat apa sih sebetulnya yang kita hadapi. Karena kita hanya tahu pasien biasanya ya, kita tidak tanya mekanismenya. Dan ini luar biasa yang kedua, karena kasus-kasus degeneratif perifer, ya, Wallerian ini rasanya nggak banyak yang mau lihat ya. Jadi ini saya apresiasi sekali. Pertanyaan saya sebetulnya hanya melihat dari hasil, endpoint-nya kan berarti Dokter Valentinus buktikan bahwa interleukin 10 gitu ya berefek pada pemberian yang 250 mg ya. Dan yang paling signifikan IgG. Nah, key point-nya adalah makrofag berarti dong. Gitu. Pertanyaan saya, apa tidak ada nanti gitu ya untuk memastikan M1 menjadi M2 untuk dilihat secara patologi anatomi.
Karena dengan perubahan M2 berarti kita tahu dia akan matur dan mengaktifkan interleukin 10. Itu akan sangat membantu menentukan pathway. Karena memang pada prinsipnya kita sekarang sangat berharap pada fase akut M2 akan menjadi aktif dan kita bisa mengintervensi dari jalur-jalur yang tadi disebutkan. Apakah bisa dijelaskan sebelumnya, Dr. Valentinus? Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Farid, spesialis bedah saraf konsultan PhD FICS. Jadi untuk pertanyaan Prof, kalau untuk bagaimana melihat membedakan M1 dan M2, saya setuju dengan pemeriksaan lanjutan patologi anatomi, terutama untuk histopatologi terkait dengan kondisi itu. Tapi yang mungkin bisa juga dikembangkan ke depannya, yang membuka jalan untuk penelitian selanjutnya dari hasil penelitian saya adalah makrofa M1 menghasilkan interleukin 23, Prof. Farid. Jadi interleukin 23-nya dapat diperiksa lebih lanjut dan IgG-nya yang untuk lokal apa itu memang bersifat antibodinya bagaimana, itu juga bisa dikaji lebih lanjut juga melalui penelitian selanjutnya. Sedangkan memang makrofa M2 menghasilkan interleukin 10. Sebenarnya dari penelitian saya juga sudah dapat kita condongkan memang arahnya makrofa yang menghasilkan interleukin 10 hanya satu-satunya hanya makrofa M2. Dan tidak ada makrofa yang lain menghasilkan sitokin interleukin 10. Jadi penelitian saya sendiri secara tidak langsung menunjukkan aktivitas M2. Tapi untuk bukti fisiknya saya setuju dengan pemeriksaan patologi anatomi, tapi bukti biomolekulernya perlu pemeriksaan seperti saran saya tadi. Mungkin itu Prof. Terima kasih. Ya, karena kalau istilahnya seeing is believing gitu ya. Ya. Kalau kita melihat pergerakan M2 masuk ke dalam site lesi, itu nggak ada yang bisa sangka lagi tuh. Ya, walaupun secara biomolekular mungkin aktivasinya belum tampak. Walaupun dalam aktivasinya sendiri kita perlu ambil akumulasi dalam darah toh. Tapi kalau fisiknya tentaranya sudah masuk gitu, itu bukti kuat Dr. Valentinus untuk bilang ini good sign gitu. Karena M2 datang gitu ya. Dia merubah dirinya dari makrofa awal M1 kemudian dia menjadi M2. Itu menurut saya mungkin tambahannya itu sangat ini sih saya sudah publish ya, luar biasa. Saya apresiasi sekali. Ini selamat kepada guru-gurunya yang benar-benar gitu mendorong ya para muridnya untuk benar mempublikasi hasil penelitiannya. Kemudian bagaimana pandangan Dr. Valentinus terhadap dose dan length, gitu ya, dosis dan waktu paparan. Karena saya lihat ini single dose ya. Sementara kalau dia diberikan beberapa siklus mungkin akan terjadi akumulasi. Bagaimana menurut pandangan Dr. Valentinus? Ya, terima kasih Prof. Farid. Mohon izin menampilkan slide. Untuk dosis dan pemberiannya, waktu pemberiannya dari penelitian saya sudah diketahui bahwa memang dosisnya adalah yang baik adalah timoquinon 250 mg per kilogram per hari. Dan waktu penelitian harusnya lebih ditambah lagi, sudah saya tulis pada saran, yaitu kalau bisa 14-21 hari setelah cedera. Karena perubahan imunitas adaptif dan alamiah masih terjadi pada 14 hari pertama. Tapi yang saya kejar di sini memang degenerasi Walleriannya. Semua jurnal mengatakan degenerasi Wallerian terjadi pada 7 hari atau pekan pertama setelah cedera. Kemudian untuk dosisnya apakah memang 1 kali atau 2 kali? Untuk penelitian lebih lanjut dapat digunakan timoquinonnya 2 kali pemberian per hari. Misalnya 250 mg dapat dipecah menjadi 2 kali 125 mg untuk diteliti lebih lanjut. Karena mengingat waktu parunya timoquinon per oral pada tikus jantan maupun betina adalah sama, yaitu sekitar 9,5 jam. Tapi ini tidak saya lakukan pada penelitian karena penelitian saya mengamati perubahan ekspresi sitokin inflamasi pada 12 jam, kemudian ada 18 jam dan 24 jam. Jika saya memperlakukan 2 kali sehari, nanti takutnya ada yang waktu pemberiannya tidak sesuai dengan waktu terminasinya. Tapi saya setuju dengan Prof. Farid bahwa untuk ke depan bisa dibuka wacana pemberiannya adalah 2 kali per hari berdasarkan waktu parunya. Dan yang kedua,
untuk penelitian lamanya 14-21 hari. Demikian Prof. Farid, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ini saya mau bukan pertanyaan, ini ya suatu provokasi gitu yang terakhir. Saya sebetulnya pengen nanya ke para pembimbingnya gitu ya, para guru-guru. Ini kalau cuman sampai di ujian tesis kok sayang sekali ya, Prof. Hafiz, Prof. Justak. Jadi apakah ada ini dari Valentinus untuk membawa ini pada uji klinis? Tadi sepertinya sudah ditanyakan oleh Prof. Yusak gitu ya, from bench to bedside. What next gitu loh. Kan kita pengen lihat kalau ini kita gabungkan dengan terapi standar gitu ya, yang gold standard, what happen? Bagaimana Dokter Valentinus? Ya. Silakan. Terima kasih Prof. Farid. Jadi saya setuju bahwa penelitian ini bisa dilanjutkan untuk manusia, tapi fase klinis tahap 1. Tentunya kalau dari kelemahannya, karena ekstrak timokuinon saya adalah ekstrak murni, biayanya mahal. Mungkin perlu dikaji lebih lanjut penelitian di mana ekstrak timokuinonnya didapat dari bahan alami dengan biaya yang lebih murah, lebih terjangkau oleh masyarakat, dan tentunya dengan dosis yang tepat. Karena kalau untuk penelitian fase 1 pada klinis manusia itu meliputi penelitian untuk melihat efek samping dan safety-nya, keamanan. Tapi saya setuju bisa dibawa lebih lanjut, tentunya dengan mengubah bahannya jika bisa mencari yang lebih murah dari ekstrak asli, biji timokuinon Prof, dengan diekstrak dan melibatkan kerjasama multidisiplin. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Ketua Sidang, saya sangat puas. Terima kasih. Terima kasih Prof. Oke, baik Prof. Ahmad Farid. Jadi memang harus demikian bahwa hasil penelitian itu tidak berhenti sampai tahap meluluskan seorang promovendus, tidak hanya berhenti sampai ditumpukan disertasi, tapi bagaimana from base to bedside. Saya sepakat dengan Prof. Ahmad Farid dan selanjutnya mari dengan berkolaborasi ini bisa diwujudkan karena sejatinya jinten hitam itu kan bukan sesuatu yang asing di masyarakat. Selanjutnya kami persilakan kepada Profesor Muhammad Taha, Dokter PhD Spesialis Penyakit Dalam KKIH, Finasim FACP, FASN. Saya persilakan Prof. Taha. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Dekan Prof. Budi Santoso yang kami hormati, promotor, kopromotor, dan promovendos yang berbahagia, Dr. Valentinus. Sekali lagi selamat, penelitiannya ini breakthrough ya, luar biasa, saya ikut senang dan berbahagia. Pertanyaannya adalah, sebenarnya timokuinon itu dalam menghambat proses inflamasi, apakah absolut melalui hambatan NF-kappa beta, hambatan terhadap jumlah sitokain proinflamasi, ya, sampai dengan penghambatan IgG yang terbentuk. Bukankah inflamasi itu pada taraf tertentu memang dibutuhkan, Dr. Valen? Apakah boleh kalau terapi timokuinon itu dikatakan seperti pedang bermata dua atau double-ended sword gitu? Mohon promovendus jelaskan. Yang kedua terkait novelitas yang luar biasa, saya lihat ada dua novelitas. Pertama terkait kemampuan timokuinon 250 terhadap regenerasi sel saraf pasca crash injury dan juga perbaikan sistem imun terhadap rasio CD4, CD8 dengan range dose antara 100 sampai 250. Saya kembali ke asas manfaat nantinya yang tadi rupanya sudah disiapkan untuk dosis dewasa. Maka kalau itu nanti sudah diberikan pada dosis dewasa, kita mulai pada yang ekuivalen dengan 100 atau kita berikan yang 250. Dan apakah ada kaitannya, bukankah inflamasi dan oksidatif stres itu jalan seiring bersama? Saya pernah baca di jurnal-jurnal Vargas dan sebagainya, bahwa timokuinon adalah juga sebagai antioksidan. Terima kasih, Promovendus. Terima kasih Profesor Muhammad Taha, Dokter PhD, SPPD, KGH, Finasim, FACP, FASN. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Prof. Taha, bahwa timokuinon apakah absolut menekan faktor transkripsi NF-kappa beta? Iya, itu tapi itu adalah merupakan salah satu jalurnya dari kerja timokuinon, Prof. Tapi menekan absolut, iya. Dibuktikan oleh penekanan pada IRAK1 dari penelitian sebelum-sebelumnya. Tapi ada jalur lain, yaitu timokuinon juga sebagai imunomodulator,
kemudian antioksidan juga, dan juga mempengaruhi apoptosis. Itu yang tidak saya teliti. Yang saya teliti adalah inflamasi murni melalui NF-kappa beta jalur klasik. Kemudian, apakah inflamasi diperlukan, tetapi kenapa dihambat pada penelitian ini? Dan saya setuju dengan timokuinon memang sebagai seolah-olah pedang bermata dua. Tetapi ada juga penelitian Morton et al. Tahun 2012 mengemukakan bahwa NF-kappa beta yang dihambat sementara pada sel Schwann itu memang tampak terlihat ada hambatan regenerasi pada saraf tepi pada hari ke-31. Tetapi diikuti oleh peningkatan signifikan terhadap regenerasi motor neuron saraf tepi pada hari ke-65. Jadi kesannya memang menghambat, tapi dapat membantu regenerasi dalam langkah selanjutnya. Dan yang kedua juga, IgG kenapa dihambat? Pada keadaan normal memang sudah ada IgG lokal di jaringan. Tapi seperti tadi di slide saya, perlu penelitian lebih lanjut dan membuka wacana untuk pengembangan timokuinon terkait IgG-nya. Apakah IgG-nya yang berkait sebagai akan menjadi autoantibody yang menjadi mengarah ke autoimun atau akan menyebabkan nyeri kronik. Itu bisa inflamasi diperlukan dihambat oleh timokuinon. Demikian jawabannya. Dan kemudian untuk novelitasnya, pertanyaan yang ketiga, mengapa kok diperiksakan CD4 terhadap CD8 dan timokuinon juga terbukti meningkatkan rasio CD4 terhadap CD8. Dari penelitian saya memang kedua dosis terbukti meningkatkan rasio CD4 terhadap CD8 pada darah tepi, baik itu dosis 100 mg per kilogram per hari maupun 250 mg per kilogram per hari. Tapi 250 mg per kilogram per hari memiliki keunggulan, yaitu juga membantu imunitas alamiah. Sedangkan kalau tujuannya hanya meningkatkan respon imun terkait peningkatan rasio CD4 terhadap CD8 dan bukan kasus untuk cedera saraf tepi, mungkin 100 mg bisa berguna, Prof. Kemudian juga, tapi jalur ini tidak terbukti. Dari mana kok bisa timokuinon meningkatkan rasio CD4 terhadap CD8 dan tidak terbukti di penelitian saya melalui efek negatif feedback dari interleukin 10 oleh M2, karena banyak jalur juga yang dipengaruhi oleh timokuinon. Di antaranya jalur oksidasi melalui ROS, reaktif oksigen spesies, dan juga jalur apoptosis. Itu juga termasuk keterbatasan saya yang membuka wacana untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih, Prof. Taha. Terima kasih, Dr. Valen. Jadi intinya hambatan NF-kappa beta tidak absolut. Saya puas sekali jawabannya. Terima kasih, Bapak Dekan. Selamat, Dr. Valen. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Taha. Selanjutnya Associate Professor ini. Dr. Nyilo Purnami, dokter spesialis THT konsultan FICS, FISCM. Kami persilakan, Ya. Dr. Nyilo. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, pertama kali saya ucapkan selamat Dr. Valentinus Besin yang telah mencapai pada tahap akhir dari studi pendidikan jenjang doktor yang tertinggi di ilmu kedokteran. Pada penelitian Anda ini sangat menarik ini karena mirip juga dengan penelitian saya, banyak variabelnya yang bersama tentang bising. Dan ternyata memang kalau sel itu mendapat injury, ya mendapat trauma, dia akan bisa merespon sampai terjadinya stimulasi dari imunitas alami maupun adaptif. Dalam hal ini, pertama saya ingin tahu kok bisa minatnya sampai pada timokuinon ini, ya, apakah ini kira-kira merupakan suatu potensi terapi yang kira-kira mudah, murah, atau banyak ada didapatkan di Indonesia, karena selama ini memang banyak sekali yang sudah konsumsi ya dengan obat ini dengan berbagai macam efek gitu. Tapi Anda fokus pada trauma ischiadikusnya ya. Jadi untuk itu mungkin dijelaskan ya, sehingga bahkan ada yang sudah minum dia long term, enggak apa-apa untuk memperkuat imunitas gitu ya. Apakah di sini dalam hal ini kalau dengan penggunaan jangka panjang itu baik atau bagaimana? Karena kembali pada penelitian Anda hanya dilakukan dalam waktu seminggu ya. Sedangkan untuk pemulihan itu dikatakan tadi bisa sampai beberapa bulan, sampai beberapa tahun. Ya banyak faktor.
apakah itu proksimal atau distal ya, sehingga nantinya kalau akan diterapkan ke manusia itu bagaimana kira-kira aplikasinya, apakah sebaiknya pencegahan dulu semuanya atau ini berupa terapi. Jadi diberikan suatu rekomendasi apakah ini bersifat pencegahan fitofarmaka kan ya, bukan herbal ya nih ya, ataukah suatu terapi yang nantinya efek dari timoquinone ini. Ya, itu dulu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Dr. Nyilo Purnami, dokter spesialis THT Kepala Leher Konsultan, FICS, FISCM. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dr. Nyilo, di mana timoquinone kenapa saya pilih, memang jintan hitam dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat, Dok. Tetapi untuk memudahkan saya mengendalikan variabelnya, saya pada penelitian saya memakai ekstrak yang sudah diproduksi dari pabrik dan dengan kandungan kemurnian lebih dari 98%. Tapi ini bisa seperti tadi, bisa saya sarankan untuk kerjasama dan kolaborasi dengan fakultas farmasi seperti contohnya, atau untuk pengembangan lebih lanjut, mengekstrak sendiri, Dok. Itu bisa lebih murah, mengekstrak sendiri. Cuma pada penelitian saya tidak berani mengekstrak sendiri, takutnya nanti kemurnian beda-beda dan tidak bisa saya kendalikan variabelnya. Kemudian juga kenapa saya memilih cedera saraf tepi, karena cedera saraf tepi memang di Indonesia data untuk cedera saraf tepi tipe crash injury belum ada, tapi di luar negeri sudah ada. Tapi yang saya baca juga di Riskesdas tahun 2018 dikatakan trauma kecelakaan lalu lintas yang paling banyak dialami oleh semua kelompok umur seringkali melibatkan ekstremitas tungkai dan juga panggul. Dan tungkai dan panggul ini dilewati oleh saraf ischiadicus, suatu saraf yang panjang dari plexus lumbosakral. Jadi alasan saya di masyarakat seperti itu. Kemudian penggunaan untuk jangka panjang, baik atau tidak. Penelitian saya memang hanya 1 minggu, Dok, karena memang saya mengejar degenerasi Wallerian. Karena degenerasi Wallerian, beberapa literatur, banyak literatur yang menyebutkan bahwa berlangsungnya dalam pekan pertama. Setelah itu memang fase regenerasi. Sedangkan regenerasinya bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun, tergantung apa proksimal atau distal yang cedera. Jadi untuk penggunaan jangka panjang saya tidak bisa menjawab karena posisinya tidak saya teliti. Tapi kalau di masyarakat dengan penggunaan timoquinone atau jintan hitamnya yang bahan aslinya dengan jangka panjang, saya baca memang ada efek sebagai antioksidasi, kemudian juga untuk imunomodulator, itu sepengetahuan saya. Tapi kalau untuk penggunaan jangka panjang pada penelitian saya tidak saya teliti, Dok. Kemudian untuk selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah sebagai terapi atau pencegahan? Tentunya kalau cedera, crash injury, kecelakaan, atau setelah operasi, tentunya hal yang tidak bisa diprediksi, Dok. Jadi sifat dari penelitian saya dan terkait kasus crash injury, maka timoquinone 250 mg per kilogram per hari pada hewan coba, pada penelitian saya sifatnya sebagai terapi, Dok. Untuk prevensi mungkin perlu bisa diberikan, tapi namanya untuk cedera mungkin sewaktu-waktu dan tidak bisa diprediksi. Dan memerlukan penelitian lebih lanjut. Terima kasih, Dr. Nyilo. Terima kasih, saya puas. Baik, terima kasih. Betul, saya pikir jintan hitam ini sudah banyak yang menggunakan sebagai konsumsi sehari-hari di masyarakat. Selanjutnya, Dr. Reni Itisom, Master of Science. Saya persilakan. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Promovendus Dr. Valentinus. Saya ada 2 pertanyaan, Dok. Jadi yang pertama, jadi pada penelitian ini kan Dr. Valen ini langsung memeriksa interleukin 10 ya. Sedangkan di tengah-tengahnya itu sebenarnya ada TNF alfa kemudian interleukin 6 ya. Sehingga disaran di sini akhirnya menyarankan untuk memeriksa interleukin 6. Nah, mohon penjelasan kenapa langsung memeriksa di ujungnya ya interleukin 10 tanpa memeriksa interleukin 6 yang di tengah ya. Kemudian yang kedua, di sini di kesimpulan itu ada hasil tidak ada perbedaan kadar TNF alfa dan MMP9 pada segmen distal lesi saraf ya. Mohon penjelasannya juga. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Reni Itisom, Master of Science.
Jawaban saya, kenapa saya memeriksakan interleukin 10 di ujung dan tidak memeriksakan interleukin 6? Karena interleukin 6 adalah sitokin inflamasi yang bisa bersifat bifasik, Dok. Jadi muncul 2 kali dan puncaknya 2 kali dalam kejadian cedera, karena dia bisa sebagai anti-inflamasi maupun sitokin pro-inflamasi. Jadi saya agak kesulitan untuk membedakan nanti, mengingat waktu saya 7 hari. Jadi saya memastikan memang interleukin 6 bisa sebagai anti-inflamasi. Tapi anti-inflamasi dan jalur feedback yang saya cari adalah sitokin interleukin 10, Dok. Dan satu-satunya makrofa yang menghasilkan interleukin 10 adalah makrofa M2. Sel-1 tidak menghasilkan interleukin 10, fibroblast tidak menghasilkan interleukin 10. Jadi itu alasan pemilihan saya untuk interleukin 10-nya, Dok. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kadar TNF-alfa tidak berbeda dan kadar MMP9 tidak berbeda, itu berdasarkan dari hasil uji beda, Dok. Uji beda berarti membandingkan satu variabel pada waktu yang bersamaan. Tapi setelah masuk menjadi analisis jalur, semua variabel saling berinteraksi, kemudian semua variabel saling mempengaruhi, tampak bahwa yang timopuinon 250 mg per kilogram per hari juga menurunkan variabel interleukin 1 beta, TNF-alfa, dan MMP9, Dok. Jadi perbedaannya pada jalur dan keterlibatan variabel lainnya. Terima kasih, Dokter Eni. Iya, enggak tanya tentang terhadap sperma. Sudah, Prof. Saya, Prof. Oh, Ada sudah, ya? bimbingan saya. Baik, iya. Jadi dikatakan bisa memperbaiki motilitas spermatozoon maupun konsentrasinya. Banyak manfaat yang tertulis, tapi mungkin perlu pembuktian ilmiah seperti yang dilakukan Dr. Valentinus ini. Selanjutnya, Dr. Linda Haryani, dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi, konsultan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Profesor Budi Santoso, Spesialis Obstetri and Ginekologi, atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat nih kepada Promovendus, Dr. Valentinus Besin, Spesialis Saraf, atas pencapaiannya hari ini dalam sidang terbuka program studi doktor. Selamat sekali lagi. Dan di sesi ini saya akan menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama ini mungkin berhubungan dengan yang tadi banyak dibahas, base to bedside, dan ini saya ingin menanyakan mengenai imunoglobulin A, di mana yang ingin saya mendengarkan penjelasan yang lebih, apakah ada manfaat lain dari penurunan imunoglobulin A ini pada area lesi saraf yang perlu diteliti, tepatnya next berikutnya pada manusia. Tolong dijelaskan. Dan juga yang kedua, ini mengenai metode penelitian ini. Saya masih bertanya-tanya ini. Mengapa keterbatasan jumlah kandang, nah ini yang dimasukkan di penelitian ini disebut di dalam keterbatasan penelitian. Mengapa ini dimasukkan di dalam keterbatasan penelitian? Mohon masukannya. Mohon penjelasannya, Dr. Valen. Silakan. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Dr. Linda Haryani, dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi, konsultan. Mohon izin menampilkan slide. Jadi untuk pertanyaan kegunaan penghambatan IgG pada manusia, ada beberapa jurnal sudah meneliti sebelumnya, Dok. Yang pertama, terapi timopuinon sebagai terapi komplementer sudah saya bahas tadi, dan timopuinon juga menurunkan NF-kappa B sel-1 yang membantu regenerasi nanti pada hari kelima setelah cedera saraf tepi, menurut Morton et al. Tahun 2012, dan pada manusia menurunkan IgG lokal berpotensi menurunkan autoantibody, tentunya melihat sifat dari subtipe dan juga dari sialisasi dan glikosilasi pola dari IgG. Apakah nanti jadi berkorelasi dengan autoimun atau tidak? Karena IgG sendiri berperan dalam IgG mediated autoimmune pain terkait dengan nyeri kronik pada sistem saraf setelah cedera. Mungkin cederanya 3 hari, tapi nanti sampai 3 bulan ke depan seringkali pasien datang ke poli dengan keluhan nyerinya nyeri kronik dengan mixed pain dan juga nanti melibatkan nyeri neuropatik juga karena sarafnya. Kemudian IgG sendiri juga terlibat dalam penyakit saraf tepi, demyelinisasi, contohnya GBS, Guillain-Barré syndrome, CIDP, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, itu juga peranannya bisa dikembangkan untuk IgG lokal pada saraf tepi. Itu yang bisa saya jawab, Dok. Kemudian keterbatasan kandang, kenapa saya masukkan ke dalam keterbatasan penelitian saya?
Tentunya karena hewan coba saya 7 kali 20 kelompok, berarti 140 tikus, jumlah kandangnya terbatas. Keterbatasan kandang ini menyebabkan potensi setelah dilukai, mereka diberikan obat, takutnya dalam